Oke, halo. Pada presentasi ini kita akan eh, mempresentasikan research paper dari grup 23 yang berjudul The Effectiveness of Consistency on User Satisfaction and Engagement. Tolong di next. Ya. Nah, berikut ini adalah anggota kelompok. Ada saya sendiri, Muhammad Alex Sakri, ada Kevin Akmal Rafindra Sanin, dan Muhammad Farel Edrea. Pada penggunaan internet saat ini semakin mudah karena banyak manfaatnya. Banyak orang dari berbagai kalangan menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih banyak yang masih bingung cara menggunakan aplikasi yang ada. Sehingga penting bagi pembuat aplikasi untuk mengimplementasikan antarmuka pengguna yang mudah dinavigasi oleh setiap pengguna. Nah, untuk tujuan proyek ini adalah untuk menyelidiki dampak aksesibilitas terhadap kepuasan dan keterlibatan pengguna dalam lingkungan digital. Studi ini menyelidiki bagaimana perbedaan fitur aksesibilitas dan pertimbangan desain memengaruhi persepsi dan pengalaman pengguna. Selanjutnya dijelasin oleh Kevin. Untuk metode kita menggunakan kualitatif dan interpretif. Dalam paper ini, kami akan menganalisis beberapa situs web dari berbagai kategori, seperti Tokopedia, Duolingo, Traveloka, dan lain-lain. Kami kemudian akan melakukan evaluasi pada situs web tersebut untuk menentukan apakah mereka telah menerapkan prinsip-prinsip desain UI tertentu dengan tepat. Prinsip-prinsip yang akan diikuti telah dibahas dalam beberapa paper yang telah kami kumpulkan. Namun sebagian besar prinsip dapat diringkas oleh 8 Golden Rules oleh Schneiderman yang menyatakan bahwa agar UI dapat diakses, mereka harus mematuhi aturan tertentu. Next. Berikut adalah 8 Golden Rules. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua menyajikan informatif feedback, yang ketiga mengarahkan shortcut, yang keempat error, yang keenam reversal of action, yang artinya memutarbalikkan aksi yang kita lakukan. Habis itu yang ketujuh ada user control, dan yang terakhir adalah reduce short term memory load. Prinsip-prinsip ini akan digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi situs web yang telah kami pilih untuk dianalisis. Setiap elemen UI situs web akan dievaluasi dan dinilai berdasarkan seberapa baik mereka mematuhi Golden Rules. Metrik yang akan gunakan adalah sebagai berikut. 1. Very usable. 2. Passable. 3. Usable. Metrik ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner sebagai metode penilaian elemen UI. Kuesioner ini telah dibagi kepada kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berbagai latar belakang. Kuesioner ini kuesioner ini sendiri berisi pertanyaan yang berkait dengan kemudahan menavigasi setiap situs web yang dipilih untuk dievaluasi. Nah, untuk bagian result, kami akan menunjukkan beberapa contoh website yang kita analisis. Yang pertama itu adalah Duolingo. Nah, di Duolingo ini untuk golden rules-nya yang pertama adalah konsistensi. Nah, Duolingo memiliki ikon dan bahasa yang tetap konsisten pada keseluruhannya. Jadi kita memberikannya skor 3. Nah, maksud dari penilaian ini adalah karena pada Duolingo, ikon-ikon dan bahasa yang digunakan sangat simple dan mudah dimengerti. Seperti pada contoh gambar di sebelah ini. Oke, next. Kedua, informatif feedback. Duolingo memberi gambaran yang jelas kepada user untuk menavigasi halamannya. Kita memberi skor kepada Duolingo
kita memberikan skor 3. Untuk ketiga, shortcut. Duolingo menawarkan pintasan yang jelas untuk penjelajahan halaman yang mudah. Namun itu tidak menawarkan banyak pintasan keyboard. Skornya itu 2. Keempat, itu closure yielding dialog. Duolingo memberikan feedback yang jelas setelah pengguna menyelesaikan permintaan dan tindakan. Skornya itu 3. 5. Error handling. Pengguna diberi petunjuk yang jelas untuk diikuti jika terjadi error. Skornya 3. 6. Reverse actions atau pembalikan tindakan disediakan meskipun terkadang sulit dicari. Skornya 2. User control menaruhkan kustomisasi tetapi hanya dalam segi bahasa. Skornya 2. Reduce short-term memory load. Duolingo memiliki hanya sedikit fungsi, membuatnya mudah diingat tetapi penempatan fungsi kadang susah ditemui. Skornya itu 2. Dan sekarang website Tokopedia. Untuk Tokopedia, goal yang utama adalah konsistensi. Warna hijau yang merupakan tema dari Tokopedia tetap konsisten dalam seluruh aspek website, beserta juga dengan ikon-ikon di dashboardnya. Untuk goal pertama, kita berikan skor 3. Untuk yang kedua, informatif feedback. Pengguna dimudahkan dalam menavigasi Tokopedia dengan cara memberitahu fungsi ikon di dashboard ketika mouse mengambang di atas icon atau mouse-nya hover di atas iconnya. Kita berikan skor 2. Untuk ketiga, shortcut. Tokopedia memiliki opsi kategori yang spesifik tentang barang-barang yang ingin cari pengguna ketika berada di manapun dalam situs web. Kita berikan skor 3. Untuk yang 4, closure yielding dialog. Tokopedia memberikan tanggapan terhadap aksi yang kita lakukan. Salah satu contohnya yaitu ketika menambahkan barang ke keranjang akan tambahkan pesan berhasil ditambahkan. Kita berikan skor 3. Untuk yang kelima, error handling. Pengguna diberikan pesan dan instruksi ketika mereka mengalami kesalahan. Kita berikan skor 3. Untuk yang keenam, reverse actions. Ketika Anda pergi ke halaman sebuah item, Anda dapat kembali ke halaman sebelumnya dengan mengklik nama halaman di bagian atas gambar item. Namun tidak ada tombol kembali yang sebenarnya yang memungkinkan Anda kembali ke halaman sebelumnya. Skornya 2. Untuk yang ketujuh, user control. Pengguna diberikan kebebasan untuk menambahkan item ke dalam daftar wishlist atau keranjang. Dan pengguna juga dapat menghapusnya juga. Skornya 3. Dan untuk reduce short-term memory load, Tokopedia menawarkan banyak fungsi. Beberapa di antaranya tersembunyi dalam menu-menu tertentu, sehingga sulit diingat di mana fungsi-fungsi tersebut dapat diakses. Skornya saya berikan 1. Oke, sekarang kita ke Traveloka. Yang pertama, Constitution. Eh, Traveloka memiliki dashboard simpel yang tidak banyak warnanya yang bikin pusing. Saya beri skor 3. Habis itu feedbacknya diberitahukan tujuan hari dan beberapa orang ingin membeli tiket. Kita beri skor 3. Dan shortcutnya banyak shortcut yang mudah dimengerti seperti yang di gambar ini. Saya beri skor 2. Eh, yang keempat itu closer yielding dialog. Travelog akan memberikan petunjuk sampai selesai pembookingan tiket, dan jika sudah selesai membooking tiket, itu akan memberikan eh, hasil tiketnya atau resep tiketnya. Yang kelima, itu error handling. Jika diberikan email atau password yang salah, akan memberikan kata invalid email address. Yang keenam, saat Anda berada di halaman transportasi atau site yang lain, eh, akan dan Anda dapat kembali ke menu utama dengan menekan
tombol Traveloka. Yang ketujuh, user control. Pengguna dapat dengan bebas memilih tempat dan waktu kemana mereka ingin. Kita beri skor 3. Yang 8, reduce short term memory load. Saat menggunakan Traveloka, selalu tahu di mana bagian jendela untuk menemukan item dan di mana jalan pintas ke bandara. Saya berikan skor 3. Dan conclusion dari presentasi ini, hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang dampak konsistensi terhadap kepuasan dan keterlibatan pengguna dalam lingkungan digital. Studi ini menemukan bahwa fungsionalitas desain yang konsistensi dalam secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna, peningkatan kepuasan, dan mendorong tingkat keterlibatan yang tinggi. Sekian dari presentasi kita. Terima kasih.